Oh iya ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. La tuzawwiju, tidak boleh menikahkan sapa al mar'atu, seorang wanita, al mar'ata, terhadap wanita yang lain. Jadi intinya tidak boleh seorang wanita itu menikahkan orang lain. Nggih, tuh. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan juga tidak boleh seorang wanita itu menikahkan bahkan dirinya sendiri. Ya, mentang-mentang dirinya sendiri, ya, suka sama seorang laki-laki lalu dinikahkan sendiri, lah itu tidak boleh. Haram hukumnya ya. Hadis dari Ibnu Majah, Daruqutni, dan rawi-rawinya ini adil semua. Ya, dapat dipercaya semua untuk meriwayatkan hadis ini. Ya, jadi jamaah sekalian, jangan sampai kita meremehkan, membuat enteng hukum pernikahan, ya Pak ya. Maka dari itu jamaah sekalian, banyak terjadi di masyarakat kita itu, ya, kadang-kadang kalau yang namanya orang polemik itu, orang kan tidak selalu harmonis Pak. Orang berumah tangga itu dinamis. Ya, kadang ya seneng, kadang susah, kadang ya guyonan, kadang ya salah paham, kadang ya bahkan tukaran dan sebagainya. Nah itu kalau tidak hati-hati, ini terutama yang sang suami, ya, sang suami itu hati-hati sekali. Bertengkar bagaimanapun juga jangan sampai mengatakan kata-kata terkait dengan talak, cerai, itu seperti itu. Itu bisa berbahaya. Ya kalau tahu, kalau tidak disangkakan itu sesuatu yang biasa, ternyata menimbulkan perceraian. Sehingga hubungannya selama ini kemudian menjadi hubungan yang tidak halal. Itu seperti itu Pak. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa nikah itu tidak main. Tidak semua orang bisa menikahkan, ya, orang lain, bahkan menikahkan dirinya sendiri. Ya, baik. Itu hadis dari Abu Hurairah. Kemudian wa an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nafi' radhiyallahu anhuma, qala, mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shighar. Bukan anus shighar nggih. Nah pakai shad, shighar itu jamak dari shaghir. Ya, jadi kalau shighar itu anak-anak kecil. Tapi kalau shighar pakai shin, Rasulullah, ya, naha, mencegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW anis shighari, dari pernikahan silang, ya, dari pernikahan silang. Silangnya bagaimana? Wasyigharu, shighar adalah ayyuzawwijar rajulu ibnatahu ala ayyuzawwijahul akharu ibnatahu walaysa bainahuma sidaqun atau sodaqun. Jadi gini, shighar itu adalah ayyuzawijar rajulu, ketika seorang laki-laki, ya, menikahkan anak putrinya, gitu, anak putrinya kepada orang lain, tapi dengan syarat ala ayyuzawijahul akharu ibnatahu, dengan syarat seorang laki-laki itu bisa menikahi anak putrinya orang yang dinikahkan itu. Paham nggih? Ngapunten, saya punya Eka, ngapunten ini, Pak Ponidi kagungan Mbak Khalifah umpama, nggih. Nah, saya menikahkan Eka dengan Pak Ponidi, lah Pak Ponidi menikahkan Mbak Khalifah kepada saya. Itu haram hukumnya. Nggih. Itu pada masa Rasulullah sudah terjadi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu jamaah, ya, bukan hanya sebatas itu loh. Realita sebetulnya di masyarakat kita ini Indonesia, ya, ini aneh-aneh kejadian itu Pak. Ya, ada yang
yang pernikahan atau bahkan hubungan silang, ya. Jadi saya dengan istrimu, istrimu dengan saya, itu ada seperti itu. Bahkan ngapunten ini yang lagi agak viral ini ya Pak ya, apa Pak? Pembuahan massal Pak. Ya, seorang ibu Indonesia ya yang kaya, kemudian atau wanita muda yang ingin punya anak blasteran luar negeri. Pernah dengar ya Pak? Bisa sampai ya. Sampai segitunya Pak. Sehingga mengadakan pesta ngoten niku bersama dengan orang-orang luar negeri, terutama yang berwajah tampan gagah gitu, kepingin punya keturunan seperti luar negeri. Astagfirullah. Ya, itu direwangi mengadakan semacam arisan perkumpulan yang harus melakukan itu sampai ada pembuahan, ya, sampai hamil. Kalau tidak hamil nanti diulang lagi pada acara event-event berikutnya. Astagfirullah ya. Banyak terjadi di masyarakat kita. Ini menggambarkan betapa jauhnya umat manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, sekali lagi pernikahan ini jangan dianggap remeh. Jadi tidak mudah kita memilihkan jodoh untuk putra-putri kita. Kalau sudah ketemu juga jangan gampang-gampang menikahkan tanpa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernikahan itu bukan sekedar hubungan biologis, melampiaskan hanya hawa nafsu saja, akan tetapi pernikahan adalah mengembangbiakkan keturunan yang solih solihah yang nanti akan dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan adalah membangun pintu gerbang kita berlembaga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang terdiri dari orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, orang-orang yang beragama. Kalau tidak nanti rusak Pak, rusak. Makanya ini hadirin sekalian, termasuk bangsa Indonesia ini negara beragama, saya kira tidak mudah ya kemudian, apalagi sekarang ini kan sudah ada pernikahan silang dan sebagainya ya Pak ya. Jadi umat Islam nikah dengan orang non muslim dan sebagainya. Ini monggo dijaga baik-baik syarat-syarat sahnya pernikahan yang dulu sudah pernah kita kaji, termasuk bagaimana seorang saksi ya Pak ya, wa syahidai adlin, saksi yang Islam, yang adil, yang bisa dipercaya, itu seperti itu. Jadi tidak sekedar melakukan pernikahan sehingga membuat itu halal tapi padahal haram. Ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan sekelumit kajian ini membawa manfaat ya Pak ya. Ngapunten. Jadi mudah-mudahan walaupun ngaji sederhana ini, sekali lagi Pak, saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama. Ya, jadi ya enggak usah dijaga Pak ya. Kan katanya harus dikawal ya Pak Ilham ya. Jadi Mas Ilham ini yang sering apa ya perhatikan pada saya. Jadi tolong Pak Husin hati-hati gitu. Ya memang harus hati-hati dan kadang-kadang juga indikasi-indikasi orang sekecil saya saja kadang-kadang masih ada beberapa ini ya Pak ya, kejadian-kejadian. Apalagi ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah menjaga ulama-ulama kita, karena mereka yang menjadi dambaan kita untuk meluruskan agama Pak. Kalau sudah ulama-ulama kita ini tiada, ini Masya Allah, masyarakat jadinya dhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan, memberikan fatwanya salah. Ya ini seperti itu jamaah sekalian. Nah termasuk juga monggo kita jaga diri kita, pandemi masih belum berakhir ya Pak ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dari virus corona ini, dan mudah-mudahan virus corona ini segera sirna dari muka bumi ini ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk jaga jarak ini sudah saya sampaikan, tapi tetap seperti ini Pak ya. Kalau di masjid yang lain sudah beberapa yang softnya normal seperti semula ya. Saya kemarin di
Masjid daerah Surabaya Barat itu juga sudah normal softnya, namun tetap pakai masker dan cuci tangan sebelum masuk itu seperti itu. Di Mujahidin juga demikian. Di Mujahidin terus Al Islamiyah itu Simo daerah ya itu juga Raden Fatah itu juga ya mudah-mudahan semua upaya dan usaha kita termasuk santrinya ibunya anak-anak itu Pak yang di rumah itu kelompoknya Akbar itu ya itu sudah nggak jaga jarak lagi karena saya ingatkan itu jaga jarak tapi mereka pakai masker walaupun kadang-kadang maskernya ada di janggutnya seperti itu. Ya kita berharap mudah-mudahan ya Allah jangan lama-lama lah virus corona ini ya Pak ya bisa normal kembali karena berpengaruh dalam segala hal dalam segala bidang. Luar biasa dampaknya. Tapi percayalah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Pasti ada hikmah yang terbaik di antara virus-virus dan cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal kita mau berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Insyaallah katanya anak-anak akan indah pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya tutup doa, ada yang sampaikan Pak? Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah sayangilah kami, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami dan seluruh kaum muslimin terutama para ulama kami, para asatidz kami, para mubaligh kami, para dai-dai kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Selamatkan mereka, berikan panjang usia mereka ya Allah agar mereka bisa menyinari terhadap kami untuk menyempurnakan agama kami, memperkuat akidah kami, memperbaiki ibadah kami dan mengajarkan kepada kami akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, lipat gandakan pahala mereka yang sudah mengajari kami. Ya Allah, berikan kami seluruh jamaah kami, jamaah yang Engkau ridhoi ya Allah. Jangan sampai meninggalkan majelis ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, telah Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Engkau mudahkan segala kesulitan kami. Engkau lapangkan rezeki kami ya Allah. Engkau lapangkan rezeki kami, cukupi kebutuhan kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi segala kebutuhan kami ya Allah, dan dengan keagungan-Mu berikan kami karunia-Mu ya Allah, sehingga Engkau berikan kami ibadah yang barakah ya Allah, rizki yang barakah ya Allah, umur yang barakah ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri generasi yang sukses semua, sholih-sholihah, yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Allahumma hassil maqasidana wa tawil umurana wa hassin akhlaqana wa taqabbal du'aana wa a'malana wa taqabbal taubatana ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah amal-amal saleh kami. Wa tamim taqsirana ya Allah wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Hamba-Mu yang lemah ini kuatkan ya Allah. Hamba-Mu yang hina ini muliakan ya Allah. Hamba-Mu yang miskin ini cukupi rezeki kami ya Allah, sebagai bekal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahli al-ilm wal khair wa ahli al-Qur'an wa ahli sunnah wa ahli as-sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah
وأهل الكرامة والاستقامة وأهل حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.